والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Di Palestina ini diambil dari kata bunga. Ada jenis bunga yang indah namanya Palestina. Di dalam kitab Mu'jamul Buldan yang ditulis oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi, nama Palestina itu pertama kali dinamakan itu di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau di zaman Nabi tidak disebut dengan Palestina, disebut dengan apa? Baitul Maqdis atau Syam. Syam itu mencakup juga Palestina. Nanti di masanya Sayyidina Umar bin Khattab, ada anak-anak kecil menyambut kedatangan Sayyidina Umar, karena beliaulah yang membebaskan Baitul Maqdis pertama kali dalam sejarah Islam. Beliau di masa kepemimpinan beliau, di masa khilafah beliau, disambut oleh anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil, banat. Mereka memberikan bunga yang indah tersebut. Maka dinamakan waktu itu dengan nama bunga itu yang disebut dengan Palestina. Sampai sekarang kita sebut wilayah tersebut dengan negara Palestina, diambil dari kata Palestina yang arti adalah bunga yang indah. Dia berupa nama jenis bunga. Jadi pertama kali Baitul Maqdis dibebaskan, dibuka, difathu oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab di masa beliau. Kemudian waktu berjalan dikuasai lagi oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu waktu berjalan di masa runtuhnya atau mendekati runtuhnya Daulah Utsmaniyah di Turki, orang-orang Yahudi dari luar Palestina datang sedikit demi sedikit beli tanah, ternyata dikuasai atas bantuan dari Inggris dan sekutunya, sampai akhirnya jadilah negara Israel. Nah, itu beberapa perjalanan sejarah wilayah tersebut, dan memang wilayah itu menjadi wilayah kota suci bagi tiga agama. Kota suci bagi Nasrani karena di situ ada tempat lahirnya Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh mereka, di tempat yang namanya Baitullah. Diambil dari bahasa Arab, Baitu dan Lahmi. Bait artinya rumah, Lahmi artinya daging, artinya tempat penyembelihan hewan. Maka dinamakan Bethlehem. Kemudian tempat suci itu juga bagi Nasrani juga, di situ tempat tumbuhnya ibunda daripada Nabi Isa yang mereka namakan Bunda Maria. Kalau kita Sayyidah Maryam, itu tumbuh di situ. Kemudian nabi-nabi kebanyakan min Bani Israel, mereka tumbuh di wilayah tersebut. Inilah yang menjadi beberapa tempat suci atau historis bagi agama Nasrani. Adapun Yahudi, mereka meyakini adanya Haikal Sulaiman, kuil Nabi Sulaiman ada di wilayah tersebut. Kemudian tanah yang dijanjikan menurut mereka, kalau Al-Quran menyebutkan dijanjikan kepada Nabi Musa dan orang-orang beriman, bukan dijanjikan kepada orang
Yahudi, orang-orang yang beriman. Di Al-Quran disebutkan kebanyakan kata ardun ketika menceritakan Nabi Musa yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Nah, itu menjadi tempat sucinya orang Yahudi karena Bani Israel dan Nabi Musa dijanjikan tanah tersebut oleh Tuhan, menurut mereka begitu. Kemudian disitulah tempatnya nabi-nabi setelahnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Di situ juga ada tempat bersejarah yang dimana banyak pendeta-pendeta Yahudi mereka menyusun, menulis kitab suci mereka, Talmud dan lain-lainnya. Maka dijadikan kota suci juga bagi orang Yahudi. Dan juga menjadi kota suci bagi umat Islam karena di tempat tersebut terjadi peristiwa Mi'rajnya Nabi, Al-Isra dan Mi'raj. Dari situlah Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala menembus langit dan menembus dimensi yang lain. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan biasa, bukan hanya berpindah secara geografis, bukan hanya berpindah secara fisika, tapi dia sudah keluar di alam yang lain. Jadi perjalanan itu di luar dimensi, bukan perjalanan layaknya astronot terbang ke langit, bukan. Karena itu tidak akan mungkin bisa. Karena Allah Ta'ala nyatakan, wahai segenap bangsa jin dan manusia, fanfuzu, silakan kalian menembus aqtar samawati wal ard, la tanfuzu illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus langit dan bumi, kata Allah Ta'ala. Artinya secanggih apapun teknologi manusia, dia tidak akan bisa menembus langit yang paling terjauh. Itu sudah nas dalam Al-Quran, baik jin maupun manusia. Illa bisultan, kecuali dengan sultan biqudratillah, kekuasaannya Allah. Makanya Nabi mampu menembus, karena Nabi melakukan perjalanan tersebut diperjalankan oleh Allah dan dengan kekuasaan Allah. Kami ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Karena itulah menjadi tempat di mana Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis. Kemudian tempat tersebut juga Nabi sholat bersama para anbiya, para rasul. Di satu tempat tersebut juga ada batu yang menjadi tempat pijakan kaki Nabi sehingga naik ke langit, yang disebut dengan Mi'raj, tangga naik. Maka dijadikan dia sebagai tempat suci juga bagi umat Islam karena punya nilai sejarah. Bahkan disebut di dalam Al-Quran lokasi tersebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah nyatakan tempat itu berkah di sekelilingnya, diberkahi oleh Allah. Allah sebutkan Nabi melakukan start perjalanan dari Makkah. Di situ lafaznya masjid, tapi al-murad yang dimaksud bukan masjid, tapi kotanya. Karena Nabi berangkat bukan di masjid, bukan di Masjidil Haram, tapi di rumahnya Ummi Hani. Di rumahnya Ummi Hani. Jadi disebut masjid di situ maknanya adalah lokasi secara umum. Start perjalanan dari Makkah menuju ke Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, makna Al-Aqsa yang terjauh, masjid yang terjauh. Kenapa yang dipilih lokasi tersebut? Ya karena masjid yang ada di Makkah dan masjid yang ada di Baitul Maqdis punya hubungan sejarah. Punya hubungan sejarah.
Sejarah menyatakan, bahkan di dalam Al-Quran menyatakan, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Tempat ibadah, makanul ibadah yang pertama kali didirikan di muka bumi ini adalah yang ada di Makkah, Al-Masjidil Haram. Kemudian tempat ibadah kedua setelah Al-Masjidil Haram yang didirikan di muka bumi adalah yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Dia adalah tempat ibadah kedua yang didirikan di muka bumi. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, menyatakan kalau di Makkah yang bangun awalnya malaikat, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam dan disempurnakan nanti oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, maka yang di Baitul Maqdis yang pertama kali membangun masjid atau tempat ibadah di tempat tersebut adalah anak turunan Adam yang waktu itu hanya kisaran waktu 40 tahun antara pembangunan Ka'bah atau Masjidil Haram dengan pembangunan Baitul Maqdis, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka punya hubungan sejarah Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Nah, inilah tiga kota suci. Tapi di zaman Nabi disebut dengan Asyam atau tadi Al-Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Maqdis, tidak disebut Palestina. Palestina itu istilahnya pertama kali disebut dengan istilah Palestina di zamannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama kali disebut dengan Palestina. Memang di masa kekhilafan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kurang lebih memimpin 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Utsman kurang lebih 13 tahun. Sayyidina Ali 4 tahun 6 bulan. Kemudian 6 bulannya dipimpin oleh Sayyidina Hasan. Itu yang disebut genap 30 tahun khilafah. Ya, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku genap 30 tahun. Sayyidina Utsman 13 atau 14 tahun lebih. Ya, 13 atau 14 tahun. Sayyidina Umar hanya 10 tahun memimpin khilafah tersebut, tapi wilayah Islam tersebar luas sampai ke Syam, sampai ke Afrika, sampai ke Mesir. Itu di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ekspansi perluasan wilayah kekuasaan Islam paling terbesar terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab, di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Bahkan salah satu ulama salaf abad kedua Hijriah bernama Imam Al-Kalabati menulis sebuah kitab berjudul Futuhul Buldan. Di situ beliau gambarkan sejarah perluasan wilayah Islam itu petanya paling banyak di masa Sayyidina Umar bin Khattab, khususnya di masa Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Beliau masuk Islam, ya, kita bahas sedikit Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk Islamnya itu genap 40 orang. Jadi orang yang ke-40 masuk Islam itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau masuk Islam, sebelumnya doa dari Nabi SAW. Karena pribadi figurnya Sayyidina Umar bin Khattab terkenal orang yang punya karakter pemberani, ditakuti, disegani bagi musuh-musuh Islam ketika masuk ke dalam agama Islam.
dan memang orangnya itu punya pegangan prinsip yang sangat kuat. Ketika salah dikatakan salah, ketika benar dikatakan benar, sehingga diberikan julukan Al-Faruq. Al-Faruq artinya yufarriqu bainal haqq wal batil. Ia adalah sosok yang dengan tegas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Beliau dapat doanya Nabi sebelum masuk Islam. Nabi selalu berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah agama Islam bi islami Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Jadi Nabi doa, ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan keislaman Amr bin Hisham, yaitu Abi Jahal, atau dengan Islamnya Umar bin Khattab. Tapi dalam hatinya Nabi punya harapan, semoga yang masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Allah, Allah, Allah fi Umar. Akhirnya diijabah oleh Allah dalam kitab Bahjatul Mahafil karya Syekh Muhammad, karya Syekh Al-Amiri, mohon maaf, Syekh Al-Amiri menulis kitab sejarah berjudul Bahjatul Mahafil. Di situ disebutkan tepat 5 tahun setelah dilantiknya Nabi menjadi Rasul, maka di saat itulah Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau hitung usianya Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Berarti di saat Nabi usia 45 tahun, di saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, pada waktu itu yang Islam hanya 39 orang. Yang Islam pada waktu itu di kota Makkah hanya 39 orang. Dengan Islamnya Sayyidina Umar genap jadi 40. Turunlah ayat di surat Al-Anfal ayat 64. Surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung, dan cukuplah seseorang yang mengikutimu dari golongan orang beriman menjadi pelindung. Seseorang di situ siapa? Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelumnya, itu sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada satupun yang berani sholat depan Ka'bah di masa itu, karena pasti dianiaya oleh orang-orang musyrik. Tapi setelah masuknya Islam Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan ini agama yang benar. Kalau agama yang benar, kenapa harus ditutupi? Harus diizharkan, harus ditunjukkan. Maka mulai saat Islamnya Sayyidina Umar, kami sholat di sisi Ka'bah. Dikatakan oleh mereka, para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, mereka mengatakan, ma kunna nusalli 'indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami tidak pernah sholat di sisi Ka'bah kecuali telah Islamnya Umar, baru kami berani sholat di sisi Ka'bah. Bahkan malaikat gembira di saat Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Syekh Dimyan dalam kitabnya Al-Jawahir wa Lu'lu' atau Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan sebuah sabda ketika Islamnya Sayyidina Umar, malaikat turun dari langit turun ke bumi. Kemudian malaikat melaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, istabsyara ahlus samawati bi islami Umar. Wahai Rasulullah,
Rasulullah, penduduk di langit bergembira atas Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian Nabi juga menceritakan kelebihannya. Ya, inna syaitan la yanfiru min Umar. Wa fi riwayat min zil Umar bin Khattab. Syaitan lari dari bayangan Umar bin Khattab. Wa fi riwayat yang lain menyatakan kalau Sayyidina Umar lewat di satu gang dan di situ syaitan juga mau lewat, maka dia akan pilih gang yang lain karena tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab karena kekuatan iman, ya, punya quwwatul iman. Masuk Islamnya ceritanya populer, yaitu dia datang ke rumah saudari perempuannya bernama Fatimah. Ternyata waktu itu dia hendak menuju ke tempatnya Nabi SAW, mau membunuh, sudah bawa saifun pedang. Tujuannya mau bertemu Rasulullah SAW, niatnya mau membunuh. Ternyata di tengah jalan ketemu seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Umar, kau mau kemana? Maka Sayyidina Umar mengatakan mau bertemu Muhammad, saya mau membunuh kepada Muhammad. Maka orang itu mengatakan, kenapa kau sibuk jauh-jauh membunuh Muhammad? Itu adik perempuan kamu sudah ikut Muhammad. Maka Sayyidina Umar marah waktu itu. Dia mengurungkan niatnya menemui Nabi Muhammad, tapi dia rubah niatnya segera menuju ke rumah adiknya perempuan bernama Fatimah. Sampai di rumahnya Fatimah, ternyata di dalam rumah mereka sedang membaca Al-Quran, surat Toha. Dari situlah masuk hidayah ke dalam hatinya ketika dia mendengar firman tersebut. Yang awalnya dia masuk mendobrak pintu dan memukul iparnya sampai berdarah, memukul, menampar adiknya Fatimah. Setelah itu dia katakan, apa yang kalian baca tadi? Mereka mengatakan, tidak boleh kami berikan kepadamu karena ini adalah firman yang suci yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang yang najis. Kau masih najis. Najis di sini maknanya dua. Yang pertama masih musyrik, yang kedua adalah fisiknya itu belum suci, belum wudu karena belum Islam. Maka Sayyidina Umar masuk ke tempat pemandian, kemudian bertanya kepada mereka bagaimana cara bersuci, dijelaskan cara bersucinya. Setelah dia bersuci, dia minta untuk dibacakan firman tersebut yang ada di surat Toha. Ketika dibacakan, masuklah hidayah ke dalam hatinya dan dia masuk Islam. Dan dia mengatakan, Aina Muhammad, di mana Muhammad? Saya ingin bertemu dengannya. Nah, niatnya sudah berubah. Yang tadinya niatnya bertemu Nabi Muhammad, mau membunuh Nabi Muhammad, mau menganiaya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu kejadian tersebut, Allah berikan hidayah, dia mau bertemu, ingin menyatakan keislamannya langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah dia. Sampailah di tempat di mana Nabi berada. Dulu di zaman Nabi Muhammad, waktu awal-awal Islam, kebanyakan berada di rumahnya namanya Arqam, nama sahabat. Disebut dengan Darul Arqam. Disitulah mereka mengkaji wahyu-wahyu, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lokasi rumahnya agak jauh dari keramaian, sehingga mungkin lebih aman. Biasanya di tempat tersebut. Tapi di riwayat Sayyidina Umar ini, wallahu a'lam, Nabi sedang berada di
di rumahnya siapa, wallahu alam. Tapi biasanya Nabi di masa itu sering berada di rumahnya Arqam, sehingga disebut Darul Arqam, rumahnya Arqam, salah satu sahabat Nabi. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله